Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih banyak terjadi perzinahan di mana-mana? Kerusakan moral anak bangsa terjadi di mana-mana. Bahkan anak yang masih tingkat SD sudah melakukan hal yang begituan. Dan anak-anak yang tingkat sekolah menengah pertama ada juga yang sudah hamil di luar nikah. Dan juga apalagi tingkat sekolah menengah ke atas. Dan di luar daripada itu, banyak juga terjadi pelecehan ataupun perzinahan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Masih ada ikatan keluarga. Entah itu ayah terhadap anak, entah itu mantu terhadap mertua, entah itu ipar sesama ipar gitu. Ya, kenapa bisa terjadi kebebasan dalam melampiaskan hawa nafsunya gitu? Tidak ada batasan gitu. Sementara kita ini manusia yang beradab. Tentu tahu dong ada batasan-batasannya. Kenapa manusia-manusia sekarang gitu banyak yang melakukan hal itu, melampiaskan hawa nafsunya, itu tidak ada batasannya gitu. Siapapun yang memang buat dia bangkit nafsunya, objeknya itu siapapun, halal haram ya. Kalau dia bangkit nafsunya tertarik, ya udah lakukan gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya tentu yang pertama, menuruti hawa nafsunya dia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia tersebut tidak mau mempelajari kitab Allah. Sehingga tidak tahu gitu batasan-batasannya. Bagaimana antara ipar sesama ipar, kan bukan mahram. Tidak boleh terlihat auratnya. Bagaimana hubungan antara mertua sama mantunya. Walaupun sudah diikat dalam ikatan keluarga, tapi ada batasan-batasan yang memang aurat kita ini tidak boleh terlihat di depan mereka. Apalagi kalau sampai menampakkan tubuh-tubuh yang memang membuat bangkit syahwat, itu kan tidak boleh gitu. Begitupun sama orang tua. Ada batasan-batasannya yang diatur dalam Islam. Makanya di dalam Al-Quran, seorang anak aja ketika mau masuk kamar orang tuanya, itu harus meminta izin di 3 waktu. 3 waktu tersebut adalah habis Isya, ya, setelah duhur, dan sebelum subuh. Itu 3 waktu yang memang anak tidak boleh main masuk saja. Sekalipun anak kandung, satu atap gitu. Tapi kalau mau masuk kamar orang tuanya wajib izin. Itu ada adab-adabnya dalam Islam. Bahkan ketika seorang ibu atau ayah memiliki anak laki-laki, misal anak laki-lakinya punya 2, itu tidak boleh mereka itu tidur dalam satu selimut. Itu nggak boleh. Sudah ada penjelasannya di dalam hadis Nabi SAW. Jadi ada batasan-batasannya. Makanya kenapa bisa terjadi perzinahan segala macam? Ya karena memang mungkin minimnya pemahaman agama gitu. Yang mereka pahami ya ada ikatan keluarga, ya udah mereka keluarga saya gitu. Kakak ipar anggapnya ya kakak kandung sendiri gitu. Jadi bebas gitu menampakkan auratnya. Padahal kita sudah tahu, sudah jelas ya di dalam hadis nabinya gitu kan, bahwa ipar itu adalah kematian gitu. Dan ini kalau dibahas sangat luas gitu ya. Bukan hanya ini saja gitu kan. Kita juga harus memahami mahram, yang bukan mahram, aurat kita yang boleh dilihat dari ujung rambut sampai misalkan wajah saja sama telapak tangan. Siapa yang boleh lihat itu? Atau yang memang betul-betul kita memakai baju yang
menimbulkan syahwat, sekalipun itu di dalam rumah terhadap mahram kita, ayah kita, boleh tidak. Kita harus tahu dan paham itu gitu. Karena ya nafsu itu pada dasarnya mengajak kepada keburukan. Tidak ada nafsu itu yang istilahnya mengajak kepada kebaikan, kecuali memang ada pembagian-pembagiannya ya. Nafsu itu ada nafsu yang mengajak kepada kebaikan, ada nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Tapi nafsu, bisikan syaitan itu mengajak kepada kejahatan. Kalau nafsu, bisikan malaikat itu mengajak kepada kebaikan, amal soleh, giat ibadahnya, giat baca Al-Qur'annya, giat puasa sedekahnya gitu. Jadi itu ya, kedua. Yang ketiga, dia tidak mau taat kepada Allah, sehingga terjadi pelecehan, ya, perzinahan gitu. Tidak taatnya apa gitu. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30 ya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi mereka. Begitupun ayat berikutnya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, menutupkan kain kerudung sampai dadanya. Dan janganlah kalian menampakkan aurat kalian kecuali kepada ayah mereka, ayah suami mereka, anak kandung mereka, anak suami mereka, anak saudara kandung mereka. Jadi di sini tentu ada pembahasan lagi. Bukan berarti aurat yang kita perlihatkan kepada suami itu sama dengan aurat yang kita perlihatkan kepada orang tua kita atau misalkan mertua kita. Tidak. Kalau di depan suami kita berpakaian yang menimbulkan syahwat, ya sah-sah saja. Bahkan itu nilainya ibadah. Tapi berbeda ketika kita memakai pakaian yang menimbulkan syahwat dan diperlihatkan kepada ayah kandung kita, mertua kita, itu tentunya bertentangan dengan syariat agama gitu. Jadi itu, menundukkan pandangannya dari laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Dan sekarang untuk menjaga pandangan itu memang cobaannya sangat berat. Di mana media sosial saat ini sedang luar biasa gitu perkembangannya. Di mana kita di HP ini gitu kan, kita bisa lihat apapun yang kita mau. Kalau menggunakan media sosial ini atau HP ini, kita menggunakannya mengikuti hawa nafsu bisikan syaitan, maka kita akan melihat apapun yang kita senangi gitu. Apapun yang membuat kita bergairah dan membuat kita tidak membosankan. Tapi kalau kita melihat daripada kacamata keimanan, maka kita akan taat gitu. Oh, dilarang. Jagalah pandangannya. Terhadap siapa? Ya terhadap orang-orang yang memang yang dilarang oleh Allah gitu. Tidak boleh melihat laki-laki yang tidak berpakaian sehelai pun. Perempuan laki-laki juga tidak boleh melihat perempuan yang tidak berpakaian sehelai pun. Atau misalkan melihat adegan perzinahan mereka gitu kan. Tidak boleh gitu. Sehingga nanti akan menimbulkan syahwat, nanti akan menimbulkan kerusakan. Ya. Kerusakan mata, pandangan, kerusakan hati. Ibadah juga akan terganggu kehusyuannya gitu. Terlebih kalau misalkan dia tidak punya pasangan gitu, di rumahnya hanya ada saudara kandung, itu bisa terjadi gitu. Sebab daripada dia candu dengan tontonan yang tidak menuntun, tontonan yang membangkitkan syahwat. Makanya ya itu tadi ya, terjadi hal seperti itu disebabkan ya salah satunya yang ketiga ini adalah mereka tidak mau taat kepada Allah. Yang keduanya tidak mau memahami tentang Islam gitu.
Wassalamualaikum warahmatullahi